Sistem geotermal merupakan sistem terbuka, artinya terjadi pertukaran massa dan energi antara bagian dalam bumi dan permukaan yang sangat jauh beberapa kilometer di inti bumi. Di inti bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas, yang mana suhunya bisa mencapai 800 hingga 1000 derajat Celcius. Sehingga magma itulah yang memberikan tekanan ke atas yang kemudian membentuk gunung berapi. Dan saat si gunung tidak sanggup untuk menahan tekanan lagi, maka gunung api akan meletus. Energi termal dari magma ini berpindah ke batuan di sekitarnya, lalu ke air tanah yang berada di dalam pori-pori batuan. Disinilah prinsip hukum pertama termodinamika bekerja, yaitu bahwa energi tidak hilang tapi berubah bentuk. Dari energi panas, magma menjadi energi panas pada fluida hidrotermal. Proses pertama dalam perpindahan panas adalah konduksi, yaitu transfer energi melalui batuan padat yang bersentuhan langsung dengan magma. Batuan seperti andesit dan basak menghantarkan panas dari sumber magma ke zona yang lebih atas. Konduksi ini berjalan lambat tetapi menjadi awal pemanasan. Setelah itu, ketika air tanah ikut terpanaskan, muncullah proses konveksi, yaitu mekanisme utama dalam sistem geotermal. Fluida yang sudah panas menjadi lebih ringan sehingga ia naik ke atas melalui celah dan rekahan batuan. Naiknya fluida ini membawa energi dalam bentuk entalpi yang kemudian dilepaskan ketika fluida mencapai zona yang lebih dingin. Proses ini menciptakan sirkulasi fluida dua fase, yaitu cair dan uap, di mana perpindahan panas menjadi lebih cepat dan efisien. Jika fluida panas bergerak ke atas, kita dapat melihat hukum kedua termodinamika bekerja. Hukum ini menyatakan bahwa panas akan selalu mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dalam sistem geotermal, panas dari magma akan selalu mengalir menuju permukaan bumi yang lebih dingin. Namun, tidak seluruh energi panas ini dapat dimanfaatkan. Sebagian akan hilang dalam bentuk entropi, yaitu energi yang tersebar secara acak dan tidak bisa digunakan kembali. Semakin besar perbedaan suhu antara sumber dan lingkungan, semakin besar pula entropi yang dihasilkan. Jadi, sistem ini memiliki batas efisiensi alami karena sebagian energi akan selalu hilang dalam bentuk gangguan termal. Dalam sistem geotermal seperti di kawah ijen, proses perubahan fasa sangat penting. Ketika fluida panas naik dan tekanan menurun, air mulai berubah menjadi uap, dan ini membutuhkan energi laten penguapan. Energi laten ini adalah bagian dari total energi termal yang tersimpan dalam fluida dan sangat berperan dalam pembentukan uap yang bisa mencapai permukaan. Uap yang terbentuk ini keluar sebagai fumarol atau larut dalam air dan muncul sebagai mata air panas. Proses perubahan fasa ini menyebabkan pelepasan dan distribusi panas di berbagai kedalaman, membentuk gradien termal yang kompleks. Tak hanya itu, ketika gas seperti H2S ikut terbawa dan bertemu oksigen di udara, terjadilah pembakaran alami yang menghasilkan radiasi panas, yang terlihat sebagai fenomena api biru di malam hari. Jadi dari seluruh proses yang sudah dijelaskan, kita dapat menggambarkan aliran energi di kawah ijen sebagai sebuah rantai termodinamika alami. Dimulai dari panas tinggi di magma, energi mengalir melalui batuan secara konduktif dan memanaskan air tanah. Air yang panas naik melalui konveksi, membawa energi dalam bentuk fluida. Di tengah perjalanan, terjadi perubahan fasa dan pelepasan energi di laten, disertai reaksi kimia yang membentuk fenomena permukaan seperti solvatara dan api biru. Seluruh sistem ini berjalan dalam prinsip termodinamika yang kompleks namun teratur, menunjukkan bagaimana energi panas bumi berpindah, berubah bentuk, dan akhirnya dilepaskan ke permukaan. Demikian penjelasan dari kami. Semoga video ini menambah pemahaman teman-teman tentang dinamika panas dan sistem geotermal gunung api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.